Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Saya ingin berbagi kisah satu sebelum kalian masuk ke pelajaran, biar kalian itu setiap hari itu punya kisah-kisah yang membuat kita itu sadar mungkin ya, atau membuat kita itu lebih dekat atau takut kepada Allah. Ini salah satu kisah yang sekarang mungkin gak ada pekerjaan yang kayak ini, gak ada. Pekerjaan ini buruk, tapi bisa dibilang sangat mengerikan. Dulu itu waktu zamannya bukan sahabat ya, setelahnya sahabat itu ada pencuri. Pencuri itu aneh. Biasanya pencuri kambing, pencuri unta. Ini enggak. Pencuri kain kafan. Artinya apa? Pencuri ini selalu mencari orang-orang yang baru meninggal, dan malamnya dia gali kuburnya, dia curi kain kafannya, dijual lagi. Jadi sangat aneh kan ya. Jadi sekarang nggak kira ada pencuri kain kafan, nggak ada. Paling pencuri mangga gitu. Iya. Mangga masak. Nah herannya pencuri kain kafan ini nggak pernah ketangkep dan nggak bisa ketangkep. Mungkin punya ilmu apa nggak tahu ya. Jadi suatu saat gini, ada seorang kaya sudah tua banget, dan dia sadar sudah waktunya mau meninggal. Akhirnya dia tahu bahwa si A ini pencuri kain kafan. Akhirnya dia memanggil dia ke rumahnya. "Hei si A, aku tahu kamu pencuri kafan." Mengakui, "Iya." "Kenapa?" "Saya akan kasih uang kamu seharga kain kafan, dan ketika saya meninggal jangan sampai curi kain kafan saya." Nah, orang kaya ini adalah seorang hakim. Hakim itu kayak orang yang memutuskan hukuman. Akhirnya benar, dari kejadian itu ngasih uang itu ke pencuri kain kafan itu, gak lama dari itu hakim ini meninggal. Dan dikuburlah dia. Suatu saat setelah dikubur, pencuri kain kafan itu dengar gitu loh. Akhirnya ketika di rumahnya malam-malam dia mau berangkat. Sudah dikasih uang biar gak dicuri, tetap mau berangkat untuk mencurinya. Istrinya tahu. Istrinya pencuri kafan itu tahu kalau suaminya itu pencuri kafan, bilang, udah dikasih uang, udah cerita gitu loh guys. "Nahan, udah jangan, kamu itu sudah dikasih uang sama orang itu, gak usah curi lagi kain kafannya," gitu. Akhirnya si suaminya ini tetap berangkat malam-malam. Akhirnya ketika sudah dikali kuburannya ya, kan kain kafannya masih baru kan, masih putih kan. Kejadian aneh terjadi. Dia melihat dua malaikat sedang menginterogasi si mayat ini, si hakim ini. Heran kan, biasanya saya gak lihat malaikat muka nakir, kok sekarang lihat katanya. Tetap dilihat sama itu, beraninya kendel, gak takut apa-apa. Dia lihat semuanya. Akhirnya malaikat itu melihat seluruh anggota tubuh yang meninggal itu, si hakim itu, dari mulai kakinya. Ada dosa nggak di kakinya? Nggak ada. Kakinya semuanya itu dilangkahkan untuk kebaikan, untuk ibadah. Semuanya nggak ada dosa di kakinya itu. Di bagian tubuh yang lain nggak ada dosa sedikit pun. Di tangannya nggak ada dosa sedikit pun. Di mulutnya nggak ada, di matanya nggak ada dosa. Semuanya itu bersih. Akhirnya ketika disuruh nyium kupingnya, dilihat kupingnya, yang kiri berbau busuk, yang kanan berbau wangi.
Dan ternyata ketahuanlah apa dosa si hakim itu. Si hakim ini ketika di dunia memutuskan sebuah perkara, lebih mendengarkan kepada orang-orang yang kaya saja. Orang-orang yang miskin ketika memutuskan hukuman itu tidak didengarkan sama dia, tidak digubris, tidak dikasih perhatian, kayak diremehkan gitu. Kalau orang miskin, kalau orang kaya, dia utamakan, dia layani, dia gitukan gitu. Ketahuan itu dosanya. Akhirnya ketika tahu itu dosanya, malaikat entah ini mungkar atau nakir ya yang bertugas ya, yang menyiksa itu meniupkan sesuatu ke kuping kirinya yang busuk itu. Ketika ditiupkan sesuatu, dari kuping kirinya itu keluar api. Apinya itu memenuhi liang kuburnya itu, di dalam kuburnya itu. Sampai yang melihat tadi si pencuri kafan itu terkena semburan apinya, matanya sampai buta. Matanya sampai buta. Si pencuri ini gak gagal nyuri itu, langsung dia dikubur dengan seadanya, tanahnya itu langsung pulang ke rumahnya. Dan dia menceritakan semua ke istrinya kejadian itu. Itu dosanya hakim ya. Biasanya orang yang menjadi ahli hukum itu lebih mendengarkan kepada orang yang sedangkan orang yang miskin, orang yang tidak punya apa, kadang diremeh. Padahal tadi hakim tersebut itu kakinya agak punya dosa, tangannya agak punya dosa, semua anggota tuh cuma kupingnya itu yang lebih mengutamakan orang kaya, disembur langsung keluar api. Akhirnya sejak saat itu penjual kain kafan itu tobat setobat-tobatnya, dan gak pernah mencuri kafan. Dia itu seluruh hidupnya dihususkan untuk ibadah, berbuat baik, berbagi gitu. Tapi dalam keadaan buta. Ini kisah yang membuat kita, kadang kita dosanya kaki kita dibuat apa? Nendang temennya. Itu nanti kehitung loh sama malaikat. Tangan kita dibuat apa? Mukul temennya, nyuri ini. Ya. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Betul kita berdosa, tapi Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan berharap kalian itu jangan lepas dari istighfar. Setiap hidupnya, setiap nafasnya kalau perlu. Astagfirullahaladzim. Kalimat thayyibah itu kecil, ringan, tapi itu akan menolongmu di akhirat. Seorang nabi saja, Nabi Muhammad itu terlepas dari dima'fu. Artinya apa? Kalau sampai nabi itu berbuat dosa tapi kan gak berbuat kan, itu akan selalu diampuni oleh Allah. Kita tidak seperti itu. Dosa kita tetap dihitung. Makanya Nabi menyuruh kita untuk selalu beristighfar. Nabi saja yang diampuni dosanya tetap beristighfar. Wah, ngantok kapi jo. Gimana? Sudah langsung ke pelajaran. Seperti biasa, ini pekan-pekan terakhir. Catatannya tuntaskan. Ya, sampai bab 4. 5 4. 5. Yuk, tuntaskan yang mau ngumpulin ke depan.